Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah bersama di keluarga Bate masing-masing. Shalom, salam patunggilan. Warta jemaat dapat diunduh atau dibaca secara online melalui website GKJW Wiyung. Dan warta yang perlu menjadi perhatian kita adalah ibadah ragawi tanggal 11 Oktober 2020 akan dilaksanakan 3 kali, yaitu jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita melaksanakan ibadah perjamuan kudus oikumene. Marilah saat ini kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Allah Sang Kepala Gereja. Kita membangun ibadah dengan penuh syukur dan sukacita. Mari kita memulai ibadah dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 16, bait 1 dan 3. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengambil saat teduh untuk memulai ibadah saat ini. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan saya baca dari Yakobus 1 ayat yang ketiga, yang demikian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita menyambut firman ini dengan memuji dari NKB 125, bait 1 dan 2. Because
Mari bersama-sama kita menyatakan madah syukur secara litani. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, keagungan-Mu termasyhur di seluruh bumi. Amin. Mari bersama-sama memuji Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat nomor 281, bait yang pertama. Bersama-sama kita akan masuk dalam panggilan pertobatan dan kita lakukan secara litani. Tuhan, Engkaulah yang telah mempersekutukan umat-Mu dalam gereja yang kudus dan am. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Engkau telah menjadi kepala gereja di dunia ini, yang adalah tubuh-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Engkaulah yang Maha Pengasih dan berkenan memakai kami untuk menjadi alat-alat bagi kemuliaan nama-Mu melalui pelayanan dalam gereja di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Maha Pengampun, firman-Nya demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari berita sukacita pengampunan ini kita nyatakan dengan bersama kita memuji Tuhan kembali melalui Kidung Pasamuan Lama 145 bait 1 dan 4.
silakan duduk kembali. Mari bersama-sama tunduk kepala kita berdoa untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Pada saat ini bersama-sama kami hendak membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Hadirlah bersama dengan kami, lengkapi setiap kami, dimanapun kami saat ini boleh membangun ibadah. Biarlah apa yang hendak kami baca, apa yang hendak kami renungkan, sungguh boleh bermakna, berarti bagi kehidupan kami semuanya. Kuasai hati, pikiran kami dan tempat di mana kami membangun ibadah. Dan berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari Matius pasal 21 ayat yang ke-33 sampai dengan 46 yang demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara, bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom, salam Patunggilan. Untuk semua saudara-saudara yang saat ini sedang bangun ibadah di mana saja saudara-saudara berada, dan salam sehat selalu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema renungan atau khotbah pada saat ini bertanggung jawab atas panggilan. Jemaat Karangrejo, sebutlah begitu, sedang giat-giatnya bertumbuh. Salah satu yang ingin dikembangkan adalah adanya kelompok paduan suara dewasa. Bagaimana membangkitkan, membangun kembali. Setelah matang dibahas oleh komisi yang membidangi, maka dipilihlah Pak Drembo sebagai motor penggerak dan sekaligus pelatihnya. Dia yang dipercaya untuk memimpin. Pertimbangannya dipilih Pak Drembo sedikitnya ada 4. Yang pertama, karena Pak Drembo dikenal sebagai sosok yang ringan tangan. Orang Jawa bilang entengan. Suka menolong atau membantu. Yang kedua, Bapak Ibu, ia sosok yang dikenal cukup dekat dengan semua kalangan. Bisa bergaul dengan siapa saja. Yang ketiga, ia juga dikenal sebagai sosok yang tanpa pamrih dalam melayani. Ya, tulus. Banyak orang mengenalnya dan bahkan menilai dia hebat. Yang keempat, memang hobinya adalah bernyanyi. Selain bernyanyi, menguasai alat musik. Jadi dia memang pinter bermain musik juga. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, jemaat berharap kehidupan dan semangat bersekutu di Jemaat Karangrejo ini semakin baik, semakin maju. Tidak sia-sia. Gereja memberi kepercayaan kepada Pak Drembo untuk membentuk paduan suara dewasa. Dan benar-benar tidak sia-sia. Hanya dalam waktu 6 bulan, saudara-saudara, paduan suara Jemaat Karangrejo sudah bisa ikut menyemarakkan perayaan Natal. Juga tampak jelas betapa giat dan bersemangatnya Pak Drembo ini dalam mengajak warga untuk berlatih menyanyi dengan benar, baik, dan terus memang dia lakukan. Namun memasuki bulan Februari dan bulan berikutnya, Bapak Ibu, jumlah peserta paduan suara ini mengalami penurunan. Tidak lagi seperti sebelumnya. Dari penelusuran tentang sebab penurunan itu ditemukan hal yang mengejutkan, yang tidak enak sebenarnya diketahui atau didengar orang lain. Anggota paduan suara yang memiliki suara istimewa dan juga memiliki kemampuan bermain musik yang amat baik oleh Pak Drembo ini justru diperlakukan tidak baik. Diperlakukan tidak sama dengan yang lain. Misalnya, sedikit terlambat saja datangnya, sudah dihujani dengan kata-kata sindiran yang pedas, yang sebenarnya tak masuk akal. Sementara jika orang lain yang datang terlambat, biasa. Tetapi bagi seorang yang pinter musik dan suaranya bagus ini, selalu dengan kata-kata yang tidak enak. Intinya Bapak Ibu, Pak Drembo tak ingin bahwa di jemaat ada orang yang lebih baik dalam hal seni suara daripada dirinya. Tidak kepingin Pak Drembo ada pesaingnya. Akibatnya dalam perayaan Paskah kelompok paduan suara ini tak mampu mempersembahkan pujian lagi. Karena jumlah pesertanya terlalu sedikit. Selain itu telah terjadi kerenggangan hubungan di antara kelompok paduan suara itu. Yang 6 bulan, 7 bulan pertama ini luar biasa.
tujuan utama yang dibebankan oleh jemaat ke atas pundak Pak Drembo, paduan suara yang baik dan persekutuan yang makin baik menjadi berantakan. Pak Drembo mengutamakan keunggulan nama dirinya sendiri, sehingga jemaat menjadi korban. Ia telah jatuh ke dalam sikap lupa diri. Untuk siapa dia melakukan itu? Dan dari siapa kemampuan talenta yang dimilikinya? Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kebun anggur itu bisa diibaratkan jemaat Karangrejo. Pemilik utama jemaat adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mempercayakan kepada majelis jemaat agar kebun anggur itu dikelola dengan baik. Adalah wajar jikalau pemilik kebun anggur itu menantikan buah-buah persekutuan, aktivitas yang dinamis, relasi sesama warga jemaat yang kental dan bersahabat, kiprah jemaat terhadap masyarakat sekitar yang terencana dan terwujud dengan baik, warga jemaat yang hidup dalam kerendahan hati, dan masih banyak yang lain tentu yang didambakan. Apa jadinya ketika tipe dan karakter seperti Pak Drembo ini juga terjadi pada majelis jemaat, terjadi pada warga jemaat dan kita semuanya, yaitu sibuk dengan dirinya sendiri, bahkan lebih mengutamakan citra diri daripada bertekun melakukan tugas dan panggilannya. Semuanya pokoknya berpusat pada dirinya sendiri. Lebih-lebih ketika ada warga jemaat yang dengan tulus hati mengingatkan, tapi justru ditanggapi dengan negatif. Padahal dia kepingin mengingatkan supaya jemaat ini terus bangkit dan bangun menjadi lebih baik. Entah disadari atau tidak Bapak Ibu Saudara, sikap seperti itu pada hakikatnya adalah mematikan benih-benih potensi yang sebenarnya bisa bermekaran dan akan menyemarakkan kehidupan persekutuan dalam hal kegiatan, dalam hal puji-pujian, dalam hal apa saja talenta yang dimiliki jemaat itu. Bapak Ibu Saudara, warga jemaat yang dikasihi Tuhan, Pak Dadap sebut begitu, yang memiliki keahlian bermain biola, bisa menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan jemaat ketika beliau mendapatkan ruang yang cukup, mendapatkan tempat untuk mengembangkannya. Tidak sedikit anak-anak yang sebenarnya ingin belajar bermain biola itu. Dan banyak memang generasi muda yang rindu, kepingin sekali. Tetapi karena beliau tidak tahan terhadap sindiran-sindiran pedas Pak Drembo, sehingga menghentikan latihan biola gratis yang diberikannya kepada anak-anak jemaat. Atau Bu Melati sebut begitu, yang kemampuan hebatnya dalam merangkai bunga, menata bunga di tempat-tempat ibadah, di meja-meja atau di gereja, tetapi direndahkan oleh seorang warga jemaat. Tentu tidak hanya Pak Dadap dan Bu Melati yang mengalami hal itu. Setidaknya Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini gereja diingatkan. Gereja diingatkan, ditegur kembali tentang tanggung jawabnya dalam memikul kepercayaan yang telah diberikan oleh Kristus itu. Terutama tentu saya mengatakan majelis jemaat. Ya, warga jemaat kita semuanya mempraktekkan pola pelayanan yang mematikan potensi warga jemaat itu tak beda dengan para penggarap yang justru menganiaya, yang justru membunuh orang-orang utusan tuan tanah yang ingin mengecek buah garapan kebun anggurnya. Sebenarnya wajar ketika diberi kepercayaan untuk menggarap, maka ada yang ngontrol, ada yang ngecek. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hal utama
yang perlu dilakukan terus-menerus, utamanya mereka yang dipanggil secara khusus untuk menjadi pejabat khusus gereja, yaitu menggali lebih dalam pengenalannya akan Kristus, menggali lebih dalam lagi potensi, talenta, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Mari bersama-sama, itu jauh lebih bermakna. Terlebih dalam rangka kita mengenang, menghayati arti kebersamaan lewat gerakan oikumene ini. Mari bersama-sama, potensi kita, talenta kita berbeda-beda. Kehausan mengenal Kristus lebih dalam akan menghindarkan diri dari kepongahan, dari kesombongan, dari sikap takabur, tetapi kerendahan hati dan sedih jika tak melakukan apa-apa demi pertumbuhan rohani bersama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, selamat membangun kebersamaan, menjawab panggilan oikumene ini dimanapun kita berada. Mari bersama dengan talenta kita memuji dan memuliakan Dia. Pasti Tuhan memampukan kita semua. Allah memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat 441 bait yang pertama. Bapak Ibu, Saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan di rumah masing-masing.
Adapun dasar sebagai kita memberikan persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil memberikan persembahan, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari KPJ nomor 173 bait yang pertama. Bersama-sama kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, di mana ada orang banyak berkumpul, benih perpecahan selalu ada. Benih itu bisa tumbuh dengan subur, sehingga menimbulkan perpecahan. Demikian juga dengan kehidupan umat Tuhan dalam gereja. Pada awal mulanya di dunia ini hanya ada satu persekutuan orang percaya, yaitu Gereja Kudus dan Am. Tetapi gereja tidak sadar bahwa di dalamnya juga ada benih-benih perpecahan yang mengancam keutuhan gereja. Pada akhirnya gereja yang satu dan yang kudus dan am terpecah-pecah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang adalah kepala gereja. Dengan perantaraan Roh Kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan umat miliknya supaya senantiasa teringat dengan tugas dan panggilan gereja dalam dunia ini. Tidak berarti bahwa benih-benih perpecahan itu telah hilang dari tengah-tengah gereja. Oleh sebab itu, kiranya kita juga senantiasa waspada, agar jangan sampai tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah ini menjadi semakin terpecah. Kiranya pesta perjamuan kudus ini bisa menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Mari kita memuji Tuhan melalui kidung kontekstual 106, bait yang pertama. Kita semua makan dari tubuh yang sama, tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan karena kasih-Nya. Mari kita bersatu, hidup saling kasih.
Saudara-saudara, kiranya tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dengan roti dan anggur senantiasa mengingatkan kita kepada pengorbanan Kristus yang bertujuan mempersekutukan umatnya dalam persekutuan yang kudus. Marilah kita datang memenuhi panggilan Tuhan dengan sukacita dan disertai semangat persekutuan yang sejati. Kita memuji kidung tekstual 106 bait yang pertama setengah suara. Nanti Bapak Ibu penatua diaken dimohon untuk duduk di tempat yang telah disiapkan. Kita semua makan dari tubuh yang sama, tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan karena kasih-Nya. Mari kita bersatu, hidup saling kasih mengasihi, berkorban melakukan kehendak-Nya. Kita semua minum dari darah yang sama, darah Tuhan Yesus yang dicurahkan karena kasih-Nya. Mari kita bersatu, hidup saling layan melayani, berkorban melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika makan bersama dengan para murid, Tuhan Yesus mengambil roti Paskah dan memecah-mecahkannya sambil berfirman, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku." Kau sudah tahu dan rasakan, Terimalah, ku terimalah. mengasihimu sepenuh Terimalah. hidupku. Terimalah. Mengorbankan tubuhku untuk pembebasanmu dari kuasa dosa. Betapa senang hatiku bila Terimalah. benar-benar saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku. Terimalah dan makanlah. Kami mau saling mengasihi seperti Tuhan kehendaki. Kau sudah tahu dan rasakan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus menuangkan anggur dalam cawan, lalu Ia berfirman, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku. Bila kau benar-benar saling Terimalah. Terimalah. Atas Terimalah. darah Tuhan yang dicurahkan bagi Terimalah. kami. Terimalah. Kami mau saling melayani seperti Tuhan kehendaki. Terimalah. Kau sudah tahu Terimalah. dan rasakan ku. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku. Terimalah dan minumlah. Dari kuasa dosa, betapa senang hatiku bila kau benar-benar saling mengasihi. Saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus tercurah atas saudara-saudara semua. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri perjamuan ini dengan menyerahkan persembahan syukur perjamuan. Dengan kita iringi memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 256 bait 1 dan 2. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami dan kita pujikan bersama-sama. Doa Bapa kami itu dalam bahasa Jawa. Kita berdoa bersama. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, oleh karena ibadah pada saat ini sudah boleh kami rampungkan. Engkau telah hadir, memberkati, menolong setiap kami, sehingga bersama-sama kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan.
kami boleh membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Ya Bapa, mampukan kami untuk mewujud nyatakan, mempraktekkan dalam hidup sehari-hari, dan semakin menyadari tentang keberbedaan kami. Talenta kami memang berbeda-beda, tetapi biarlah kami boleh menggunakan talenta itu, kemampuan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap pribadi yang saat ini boleh bersama-sama membangun ibadah di keluarga Batih masing-masing. Bapa yang memberkati, menjumpai setiap mereka, secara khusus yang saat ini sedang menderita sakit. Bapa, Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, lewat perawatan medis, dokter, perawat, obat-obat yang dipakai, bahkan keluarga yang mendampingi. Biarlah dengan penuh cinta kasih yang dari Tuhan, yang mereka nyatakan, sehingga boleh berdampak positif bagi keluarga yang saat ini sedang menderita sakit. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang bepergian karena tugas mereka, karya mereka. Bapa yang memberkati. Saudara-saudara kami yang sedang gelap hatinya, yang sedang mengalami pergumulan kehidupan. Bapa memberkati, menjumpai, menguatkan mereka, menolong mereka, agar mereka boleh dan dimampukan untuk mengatasi permasalahannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kekasih kami yang masih duduk di bangku sekolah, dimanapun mereka boleh belajar. Bapa memberkati, Bapa menolong, agar apa yang dicita-citakan boleh tercapai dengan baik. Kami menyerahkan anak-anak jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah mendapatkan pekerjaan. Bapa memberkati, Bapa menolong setiap mereka, biarlah terus berjuang, dan yang sudah bekerja boleh menggunakannya dengan baik. Inilah kesempatan untuk boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan para orang tua kasih kami, para lansia yang di masa pandemi ini belum bisa bersama-sama membangun ibadah di gereja secara ragawi. Bapa memberkati, Bapa menolong, memberikan kekuatan. Biarlah penghiburan yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Allah Bapa senantiasa tercurah atas orang tua kekasih kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih, kami serahkan program gereja. Bapa memberkati, walau di tengah-tengah pandemi yang sedang kami rasakan, kami alami bersama, tapi kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kami majelis jemaat, memberkati warga jemaat semuanya untuk boleh terlibat dan mendukung setiap program kegiatan. Kami menyerahkan sepenuhnya para tenaga medis, dokter yang sedang bekerja keras mengatasi pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kami ini. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka menjadi tim COVID. Bapa memberkati, memampukan agar senantiasa boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangsa dan negara kami, para pemimpin kami serahkan. Kiranya Bapa memberkati setiap mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dengan baik demi kemajuan bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan secara khusus saudara-saudara kami warga Kajiwiyung yang berada di tempat yang jauh dimanapun mereka berada saat ini. Bapa menyertai, memberkati, sehingga mereka boleh beraktivitas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih kalau saatnya kami tidak mengakhiri ibadah bersama kami, melanjutkan aktivitas kami. Bapa yang memberkati, Bapa yang menolong, Bapa yang memampukan. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan bersama, baik persembahan minggu, persembahan perjamuan kudus. Bapa, Engkau memberkati, Engkau menyucikan, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi kelancaran pelayanan di jemaat-Mu. Berkati kami yang sudah mempersembahkan, berkati hamba-Mu yang dipercaya untuk mengelola, kiranya semua dipakainya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya doa, permohonan, dan ungkapan syukur kami hanya kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Rama kawula ing swarga, asma Tuhan
Marilah bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah dan menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Mari terus berkarya, mari terus memuji Dia dengan penuh tanggung jawab sebagaimana panggilan yang diberikan kepada setiap kita. Kita memuji dari PKJ 212 bait yang pertama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.